Oke, baik. Perkenalkan kami di sini sebagai kelompok akan memberikan tutorial atau memberikan cara-cara mengenai pengelolaan database menggunakan MongoDB. Oke, sebelum itu, eee, perkenalkan diri dulu. Di sini ada Rivaldo Paat, di atas kiri saya, lalu di sini ada Daniel Tafwama, di atas tengah saya, di kanan atas saya ada Kifa Lasut, dan saya sendiri, Jonathan Kaligis. Oke. Baik, mari kita lanjut kepada tutorial yang pertama, yakni sebagai berikut. Oke, baik. Sekarang kita sudah berada di MongoDB Kompas. Nah, di sini jika belum mendownload MongoDB Kompas, bisa download dulu, bisa cari di Google, dan juga mungkin kita akan naruh linknya di deskripsi untuk di-download. Jadi siapkan MongoDB Kompas dan juga MongoShell-nya. Jadi untuk dua file tersebut akan kami taruh linknya di deskripsi. Untuk itu bisa di-download ya, atau kalau mau dilihat di Google saja untuk cara-caranya. Oke, di sini tampilannya jika sudah membuat koneksi. Jadi jika belum membuat koneksi, mungkin akan kosong, tapi bisa lihat untuk tutorial untuk membuat koneksinya seperti berikut ini. Jadi plus di kiri situ, ya, tekan plus. Nah, di sini untuk URL-nya. Nah, di situ kita akan membuat namanya. Jika tidak menggunakan nama, mungkin bisa juga, karena sini langsung save and connect, coba. Nah, itu juga sama, tapi di sini yang akan menjadi persamaan adalah database-nya akan sama karena menggunakan IP yang sama juga. Dan jika menggunakan IP berbeda, maka tidak bisa. Nah, di sini bisa dihapus saja, karena kami sudah membuat database dengan koneksi yang sudah ada. Nah, di sini kita bisa lihat dulu untuk IP-nya di situ. Coba lihat di titik 3 kiri situ, yang di TBD tugas. Di situ ada show connection info. Nah, untuk itu kita akan menggunakan 27017 untuk IP-nya nanti. Jadi kita ingat-ingat untuk itu, atau nanti bisa dilihat lagi sebentar. Kita close dulu. Oke, sekarang kita akan membuat database-nya dengan cara di situ klik kanan atas, bisa tulis misalkan TBD tugas gitu. Seperti ini. Lalu collection name-nya misalkan bisa asal saja dulu, nanti bisa diganti. Misalkan langsung saja kita buat books mungkin. Nah, books mungkin. Ya, books supaya langsung ke database. Ini sebagai contoh saja. Lalu di sini akan seperti ini tampilannya ya. Kita bisa membuat, bisa import data atau hal lain bisa dieksplor dulu. Tapi untuk ini kita akan, untuk terlebih khusus ini kita akan membuat collection-nya seperti books dan juga lain-lain akan kami tambah. Oke, lanjut saja untuk langsung membuat 3 koleksi lainnya, menambah 2 koleksi lainnya. Di sini kita tambah misalkan customers, create collection, lalu kita tambah lagi itu sales. Nah, di sini sales sudah ada, 3 collection sudah ada. Setelah kita membuat 3 collection tersebut, kita masuk ke dalam terminal. Di sini kita ingat tadi untuk IP-nya atau port-nya 27017. Seperti IP berikut, lalu kita coba enter. Tampilannya akan seperti ini untuk jika sudah memasukkan port-nya. Lalu kita bisa lihat dulu untuk DB database-nya, show DBS. Oke, seperti ini query-nya. Di sini ada TBD tugas yang sudah kita tambahkan. Misalkan kita akan menggunakan itu, kita gunakan query use TBD tugas. Jadi use-nya itu huruf kecil, karena kalau di huruf besar semua tidak bisa. Enter, maka dia akan switch ke database TBD tugas. Oke, jadi switch to database TBD tugas. Nah, di sini berarti sudah masuk ke dalam TBD tugas untuk database-nya. Oke, untuk selanjutnya bisa teman saya jelaskan. Ya, untuk sekarang setelah kita melakukan pembuatan database dan penggunaan database dengan use TBD tugas, kita akan mengisi data ke dalam database dan juga ke dalam koleksi yang telah kami buat. Untuk pengisian data yang berjumlah satu saja, kita dapat menggunakan dbbooks insert one, karena kita akan menginsert satu data saja.
Ya, dan ini merupakan satu contoh untuk mengisi satu data dengan pada books, pada koleksi books dengan book ID B001. Dan apabila kita melihat di Kompas, kita refresh. Nah, data tersebut sudah ditambahkan. Eh, Ya, dan setelah sekian waktu yang saya dapat gunakan, saya mengisi lagi untuk kedua collection yang lainnya, yaitu collection customers dan collection sales. Saya masing-masing mengisi dari C001 dan juga S001 data yang berjumlah 6 untuk tiap collection. Dan apabila kita refresh, bila kita refresh, nah untuk sales terdapat 6 line data dan untuk customers terdapat 6 line data juga. Mungkin demikian untuk cara kita dapat menginsert data ke dalam collection masing-masing books, customers, dan sales dalam database TBD tugas dengan menggunakan Mongo SH dalam MongoDB. Oke, saat ini kita ke bagian selanjutnya tentang query dan analisis. Di sini kita akan belajar tentang query dan analisisnya, di mana kita akan menggunakan select, insert, dan juga kita akan mengupdate dan juga delete pada Mongo SH. Yang pertama kita akan melakukan query untuk mendapatkan semua buku yang diterbitkan setelah tahun 2020. Nah, di sini kita akan memasukkan db.books.find dalam kurung berbuka kurung kurawal dengan atribut year karena kita akan mencari untuk buku yang diterbitkan setelah tahun 2020 dan di situ kita menggunakan operator GT untuk menandakan bahwa kita akan mencari setiap buku yang diterbitkan di atas tahun 2020. Untuk GT sendiri itu adalah greater than. Dan setelah kita run, kita akan mendapatkan setiap buku yang diterbitkan di atas tahun 2020. Oke, pada saat ini, kita akan mencari daftar pelanggan yang membeli lebih dari satu buku. Kita akan menggunakan query db.sales.aggregate dan kita akan menggunakan query fungsi agregat ini untuk mengelompokkan dengan grup data penjualan berdasarkan dengan customer ID dan total buku. Kita akan menggunakan operator sum dan kita akan menjumlahkan untuk kuantitinya dan menggunakan operator match untuk menyaring hasil agar hanya menampilkan pelanggan yang membeli lebih dari satu buku. Di sini kita bisa melihat untuk hasil dari query-nya. Di situ kita bisa melihat untuk ID customer C003, di situ dia membeli total buku 3. C004 di situ dia membeli total buku 2. C005 di situ dia membeli total buku dengan jumlah 5 dan terakhir ada dari C001 yang membeli total buku 6. Di sini kita tidak melihat untuk ID customer dengan ID 2 karena di situ dia hanya membeli satu buku dan karena kita mencari dengan operator greater than 1, jadi dia hanya menampilkan untuk setiap customer yang membeli lebih dari satu buku. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan total penjualan untuk setiap buku. Di sini kita akan menggunakan kembali untuk collection sales, di mana kita akan menggunakan db.sales.aggregate dan kita akan menggunakan fungsi operator agregat untuk mengelompokkan grup data berdasarkan dengan book ID. Dan setelah itu kita akan menggunakan operator sum untuk menghitung total jumlah penjualan untuk setiap buku. Di sini kita bisa melihat untuk setiap buku di mana untuk buku dengan ID B001 memiliki total penjualan 2 buku. Untuk ID buku dengan ID B004 juga memiliki total penjualan 2 buku. Juga untuk buku dengan B003 memiliki total penjualan 3. Buku dengan ID B005 memiliki total penjualan 5. Buku dengan B006 dengan ID B006 memiliki total penjualan 1. Dan terakhir juga untuk buku dengan ID B002 memiliki total penjualan 1. Dan sekarang kita akan menggunakan operasi dari
update dalam MongoDB. Di sini kita akan mengupdate salah satu data yang telah kita isi, di mana kita akan menggunakan sekali lagi kita akan menggunakan collection dari sales, dan kita akan menggunakan db.sales.update1. Kenapa kita menggunakan update1? Karena kita hanya akan mengupdate satu data saja. Jadi kita menggunakan update1. Di situ kita menggunakan untuk sale ID sama dengan S001, dan kita akan men-set quantity-nya menjadi 3. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan untuk delete. Kita akan mencoba untuk melakukan query delete dalam MongoDB. Di sini kita akan menggunakan, sekali lagi kita akan menggunakan collection sales dalam database tugas TBD yang telah kita buat. Kita menggunakan db.sales.delete1, dan kita akan menggunakan untuk customer ID dengan nilai dengan value-nya yaitu C001, dan kita akan mendelete dalam database sales. Setelah kita melakukan query-query tadi, kita bisa melihat untuk hasil yang akan kita peroleh. Di sini kita bisa untuk refresh atau mereload dari MongoDB-nya untuk melihat hasilnya. Nah, karena tadi kita telah mendelete untuk customer ID dengan C001 dalam collection sales, makanya di sini untuk customer ID dengan ID C001 telah terhapus dalam collection sales. Dan terakhir adalah penjelasan mengapa MongoDB dapat digunakan untuk mengolah database NoSQL dan keunggulannya dibandingkan dengan database relasional. Untuk MongoDB sendiri adalah database NoSQL yang dirancang untuk menyimpan data dalam format dokumen dengan skema yang bisa dikatakan sangat fleksibel. Hal ini menjadikannya sangat cocok untuk aplikasi modern yang membutuhkan pengolahan data yang terstruktur atau semi terstruktur tanpa memerlukan perubahan skema yang rumit. Jadi bisa dikatakan kalau MongoDB ini sangatlah fleksibel dan sangatlah tidak terlalu kaku seperti database relasional pada umumnya. Dibandingkan database relasional, MongoDB memberikan fleksibilitas lebih dalam menangani data dinamis karena tidak mengharuskan skema tetap. MongoDB juga memiliki performa yang tinggi untuk aplikasi berbasis dokumen. Namun MongoDB tidak mendukung relasi kompleks antar data secara langsung seperti dalam database relasional, dan tetap menjadi pilihan utama untuk sistem dengan relasi data yang kaku dan terstruktur seperti sistem manajemen keuangan atau aplikasi bisnis yang tradisional. Secara keseluruhan, MongoDB adalah pilihan ideal untuk aplikasi modern yang membutuhkan fleksibilitas, kecepatan, dan skalabilitas, menjadikannya alat penting untuk pengolahan data dalam ekosistem teknologi yang terus berkembang. Oke, tadi merupakan pengelolaan database menggunakan MongoDB ya. Jadi dari desain skema database, lalu di situ ada kita mempelajari implementasi dan pengisian datanya, dan juga kita menganalisa dan juga melakukan query di MongoDB ini. Jadi itu merupakan tutorial dari kami. Sekian, dan mohon maaf jika ada salah kata dan juga perilaku yang kita perbuat di video kali ini. Terima kasih.